Baik teman-teman, soal yang pertama 4 dikali 2 sama dengan titik. Nah, 4 ini merupakan bilangan pengali, sedangkan 2 ini merupakan bilangan yang dikali. Baik teman-teman, pertama-tama kita menuju ke bilangan 0. Lalu kita membaca positif. Nah, untuk yang dikali itu karena positif 2, jadi kita tetap searah 2. Dan yang untuk pengalinya itu positif 4, jadi kita tetap searah. Kita maju 4 lompatan dan dalam satu lompatannya itu terdapat 2 langkah. Nah, bentuk 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4. Jadi hasil dari 4 dikali 2 sama dengan 8 teman-teman. 2 dikali negatif 4. Nah, untuk yang bilangan 2 ini adalah pengali. Sedangkan yang kali 4 ini adalah dikali. Nah, untuk cara pengerjaannya, caranya untuk mengerjakannya adalah kita berdiri di bilangan 0 menghadap ke positif. Nah, di sini kan bilangan yang dikali adalah negatif, maka otomatis kita berbalik arah ke arah negatif. Nah, di sini kan pengalinya positif 2, maka kita berjalan maju sebanyak 2 lompatan, dan dalam satu lompatan terdapat 4 kali langkah. Nah, kita coba 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2. Nah, jadi jawabannya adalah negatif 8. Nah, jadi jawaban dari 2 kali negatif 4 adalah negatif 8. Teman-teman, untuk soal yang ketiga, saya mengambil negatif 2 dikali negatif 4. Untuk negatif 2 itu sebagai pengali, dan negatif 4 sebagai yang dikali. Jadi teman-teman, untuk cara pengerjaannya ialah pertama-tama kita berdiri di bilangan 0, kemudian menghadap ke arah positif. Untuk yang dikali adalah negatif 4, jadi kita berbalik arah menghadap ke negatif 4. Nah, untuk pengalinya sendiri ialah negatif, maka kita berjalan mundur sebanyak 2 lompatan. Dalam satu lompatan terdiri dari 4 langkah. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 2. Hasilnya adalah 8. Jadi untuk hasil dari negatif 2 dikali negatif 4, hasilnya ialah 8. Baik, untuk kesimpulan dari lokasi bilangan perkalian menggunakan garis bilangan, yakni di sini positif dikali positif sama dengan positif, kemudian positif dikali negatif hasilnya negatif, dan negatif dikali negatif hasilnya positif. Untuk soal yang pertama, kita mengambil 8 dibagi 2. Pertama-tama kita akan mengambil bilangan yang dibagi. Lalu kita berada di bilangan 0.
Kemudian kita menghadap ke arah positif. Nah, karena bilangan yang dibagi itu positif, jadi kita searah. Dan karena bilangan mundur lalu juga positif, jadi kita berjalan maju. Lalu sampai bilangan yang dituju, kita lompat. Satu lompatan itu sebanyak 2 langkah. Jadi ada beberapa lompatan untuk bilangan yang akan dituju. Mari kita hitung 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4. Nah, hasilnya bilangan bagi 2 itu 4. Oke teman-teman, untuk soal selanjutnya saya mengambil 8 dibagi negatif 4. Oke teman-teman, pertama-tama mari kita cari dulu bilangan yang akan dibagi, yakni bilangan 8. Kemudian kita berdiri di bilangan 0 dan mengarah ke arah positif. Karena bilangan yang dibagi adalah positif, maka kita searah. Kemudian membaginya adalah negatif, maka kita berjalan mundur. Nah, untuk berjalan mundur maka kita harus berbalik arah untuk menuju bilangan yang dibagi. Dan hasilnya pasti akan negatif karena berbalik arah. Kemudian kita berjalan mundur sebanyak 1 lompatan terdiri dari 4 langkah. Maka kita buktikan menuju ke bilangan yang dibagi. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 2. Hasilnya 2 lompatan. Jadi 8 dibagi negatif 4, hasilnya adalah negatif 2. Baik teman-teman, untuk soal yang ketiga saya mengambil negatif 6 dibagi negatif 3. Baik teman-teman, pertama-tama kita bagi dulu bilangan yang akan dibagi, yakni negatif 6. Kemudian kita berdiri di bilangan 0, kemudian mengarah ke arah positif. Karena bilangan baginya adalah negatif, maka kita berjalan mundur. Kemudian bilangan yang dibagi juga negatif, maka kita searah. Mari kita mundur berapa lompatan. Nah, dalam satu lompatan itu terdiri dari 3 langkah. Untuk menuju ke negatif 6 ada berapa lompatan ya? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. Jadi hasilnya adalah 2. Positif karena searah. Baik teman-teman, untuk kesimpulan dari operasi bilangan pembagian menggunakan garis bilangan, positif dibagi positif hasilnya positif, positif dibagi negatif hasilnya negatif, kemudian negatif dibagi negatif hasilnya positif. Teman-teman, untuk operasi bilangan perkalian menggunakan koin, untuk soal yang pertama saya mengambil 4 dikali 2. 4 sebagai bilangan pengali dan 2 sebagai bilangan yang dikali. Kita lihat dulu bilangan dikali. Di sini ada 2. Nah, untuk cara pengerjaannya ialah kita letakkan 2 koin positif sebanyak 4 kali. Karena dilihat dari bilangan pengalinya yaitu 4. 1, 2. 1, 2, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 4. Selanjutnya kita jumlahkan ada berapa banyak koin positif di papan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka dari itu 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. Untuk soal selanjutnya saya mengambil 2 dikali negatif 4. Di sini 2 sebagai bilangan pengali dan negatif 4 sebagai bilangan yang dikali. Kita lihat dulu bilangan yang dikali ialah negatif 4. Maka dari itu kita letakkan koin negatif sejumlah 4 sebanyak 2 karena 2 sebagai bilangan pengali. 1, 2, 3, 4, 1.
1, 2, 3, 4, 2. Kita jumlahkan ada berapa banyak koin negatif 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka dari itu 2 dikali negatif 4 hasilnya adalah negatif 8. Teman-teman, untuk soal yang terakhir saya mengambil negatif 2 dikali negatif 3. Untuk di sini negatif 2 sebagai bilangan pengali dan negatif 3 sebagai bilangan yang dikali. Untuk cara pengerjaannya, di sini kita lihat bilangannya yang dikali adalah negatif 3. Maka kita letakkan koin negatif sejumlah 3 sebanyak bilangan pengali, yaitu negatif 2. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2. Nah, karena di sini kita tidak mempunyai koin positif, maka kita meminjam koin positif sejumlah 3 sebanyak 2. Karena bilangan pengalinya adalah negatif 2. 1, karena ini menjadi pasangan, jadi harus berpasang-pasangan. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2. Nah, untuk bilangan pengalinya adalah negatif 2, maka kita ambil koin negatif sebanyak 2 kali. 1, 2. Di sini tersisa koin positif. Kita jumlahkan ada berapa banyak koin positif? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi negatif 2 dikali negatif 3 hasilnya adalah 6. Soal yang pertama, kita mengambil 8 dibagi 3. 8 merupakan bilangan yang dibagi. 2 merupakan bilangan pembagi. Karena pembaginya itu 2 merupakan bilangan positif, jadi kita tidak melakukan penukaran koin. Nah, apabila pembaginya itu bilangan negatif, kita melakukan penukaran koin. Sini karena pembaginya itu 2, jadi kita membuat kotak sebanyak 2. Karena yang dibagi itu 8, jadi kita meletakkan koin sebanyak 8. Lalu kita memasukkan koin ke dalam masing-masing kotak dan dibagi sama rata. 1, 2, 3, 4, 1, 2, karena pembaginya 2 bilangan positif, jadi kita tidak menukarnya. Jadi masing-masing dari setiap kotak itu ada 4. Jadi hasil dari 8 dibagi 2 sama dengan 4. Baik teman-teman, untuk soal selanjutnya operasi bilangan pembagian menggunakan koin. Soalnya 8 dibagi negatif 2. Di sini 8 sebagai bilangan yang dibagi dan negatif 2 sebagai bilangan dibagi. Untuk prinsip awal tadi, bila mana pembaginya adalah negatif, maka koinnya ditukar, dan jika
bilangan pembaginya positif, maka tidak ditukar. Nah, di sini bilangan yang dibagi adalah positif, maka kita letakkan di papan sebanyak koin positif 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian bilangan pembaginya adalah 2, kita buat 2 kotak. Kemudian kita letakkan koin positif ke dalam 2 kotak sama rata. 3, 4. Nah, kita lihat, bila mana pembaginya adalah negatif, maka kita tukar koin positif dengan koin negatif dengan jumlah yang sama. Di sini ada koin positif sebanyak 4, maka kita tukar koin negatif sebanyak 4. Kemudian juga di sini kita tukar koin negatif sebanyak 4. Dari semua kotak di sini, dari 2 kotak ada berapa jumlah di dalamnya? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Jadi 8 dibagi negatif 2, hasilnya adalah negatif 4. Karena dalam 2 kotak sama-sama dan negatif. Teman-teman, untuk soal yang ketiga masih menggunakan soal yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Jadi negatif 8 dibagi negatif 2. Negatif 8 sebagai bilangan yang dibagi. Kemudian negatif 2 sebagai bilangan pembagi. Nah, kita lihat lagi prinsip di awal bahwasanya pembaginya negatif, maka nanti koin akan ditukar. Jadi negatif ditukar dengan positif. Bila mana pembaginya adalah 2, jadi kita negatif 2 kita bikin kotak sebanyak 2. Karena pembaginya adalah negatif 2. Kemudian di sini yang dibagi adalah negatif 8, maka kita letakkan koin negatif sebanyak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita masukkan koin negatif ke dalam kotak secara sama rata. 1, 2, 3, 4. Baik, sesuai dengan prinsip di awal, bila mana pembaginya adalah negatif, maka kita tukar dengan koin negatif, kita tukar dengan koin positif. Di sini ada 4, kita tukar dengan koin positif sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Baik, di dalam kotak ada 2 kotak ini. Ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jadi negatif 8 dibagi negatif 2, hasilnya adalah 4. Karena sama-sama di dalam kotak ada 4 koin positif.